Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lianna ghairukum sawa maratun ukhra. Mungkin kalau biasanya habis sholat isya itu kita kurang keras menjawab salam karena kebutuhan dalam perut itu terpenuhi terlalu berat. Kalau subuh mungkin karena tadi sahur terlalu berat. Saya ulangi ya salamnya biar kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di subuh hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita, menyingsingkan dengan baju, mengambil air wudu, lalu kita mengatur derap langkah kaki kita dengan sempurna masuk dalam masjid ini. Tadinya kita mulai dengan salat subuh berjamaah. Salawat beserta salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang ada ini beserta seluruh keluarga kita, baik yang telah pergi mendahului kita maupun yang akan datang kemudian sebagai generasi-generasi kita, semoga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Mukarram Bapak Ketua MUI gitu. Dia SMS saya di 2 hari yang lalu, kapan pulang Pak Haji? Insya Allah saya lebaran di sini. Jawabannya begitu. Tidak tahu ini sudah muncul ya. Iya ya, dia bilang lebaran di sini. Padahal SMS masih di Jawa. Tadi saya lihat, kapan orang ini tiba? Baik, yang saya hormati pula rekan tercinta Bapak Ketua MUI, Ketua Takmir Masjid, yang saya hormati Ketua PAB, para orang tua, yang sekalian, yang saya hormati bapak-bapak semua, ibu-ibu, para remaja yang insya Allah Allah muliakan. Bapak Ibu yang saya hormati dan insya Allah Allah muliakan. Karena ini kolaborasi satu persatuan yang luar biasa. Biasanya saya itu siapkan materi hanya untuk ibu-ibu gitu, PKMT. Tapi karena ini kerjasama yang luar biasa, mari kita bicara secara umum. Tadi sholat subuh semuanya, sholat subuh semua ya, sholat semua, sholat subuh semua di sini. Sebelum sholat subuh, kerjakan dulu 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana? Sholat subuh, ba'da subuh kerjakan semua. Kalau sholat subuh kita kerjakan, lalu qobliyah subuhnya kita tidak kerjakan, mubazir. Kenapa? Karena sholat qobliyah subuh merupakan salah satu rawatib muakkad yang sangat dianjurkan. Gitu. Bahkan hadisnya jelas diriwayatkan di dalam hadis nomor hadis 725 dikatakan raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu adalah lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Jadi bapak-bapak, kerjakan sholat subuh itu sebelumnya harus qobliyah subuh, karena dia lebih baik pahalanya dibandingkan dengan dunia beserta segala isinya. Sekarang kita lihat dunia beserta segala isinya, hadirnya luar biasa. Kita punya harta benda yang begitu besar, rumah yang besar, mobil yang besar, jumlah uang dalam tabungan yang besar, istri
besar juga. Kalau itu dibandingkan dengan qobliyah subuh, luar biasa qobliyah subuh itu. Maka hal pertama yang mari kita tegakkan, kita ingatkan, saling mengingatkan kembali bahwasanya qobliyah subuh itu adalah salah satu salat rawatib yang harus kita kerjakan. Jadi salat rawatib itu ada 12 rakaat selama satu hari satu malam, ada 12 rakaat. Jadi salat sunnah rawatib itu 2 qabla subuh, 4 qabla zuhur, 2 ba'da zuhur, 2 ba'da maghrib, 2 ba'da isya. Jadi asar itu tidak ada. Itu salat sunnah rawatib. Apa artinya? Salat sunnah rawatib itu adalah sholat yang ada keterkaitan dengan sholat fardu yang kita akan laksanakan, dan dia mempunyai semacam hubungan untuk memperbaiki sholat kita yang fardu tadi. Jadi misalkan Mama Kiki Allahu Akbar, aduh jemuran hujan, di mana Bapak Kiki ini, ada atau tidak? Ragu-ragu, khusyuk tidak, kurang khusyuk. Maka untuk menambah itu kita kerjakan dulu sholat sunnah rawatib ini, seperti itu. Atau sebaliknya, bapak-bapak sudah sholat Allahu Akbar, HP berdiri, bingung ya, HP berdiri, siapa yang telepon? Ibu ada gitu di samping setrika gitu. Bingung kita, kurang khusyuk. Maka untuk menambah sholat yang tadi wajib tidak khusyuk itu, maka kita harus melaksanakan sholat sunnah rawatib. Kalau sholat sunnah ghairu muakkad, rawatib ghairu muakkad, dia sholat sunnahnya mutlak, tidak ada terkaitan untuk menambah tadi. Seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan insya Allah Allah muliakan. Saya lihat di pagi hari ini, saya bicara dulu dengan ibu-ibu karena ini kaitannya dengan program BKMT. Suatu ketika Rasulullah SAW mempunyai seorang bibi namanya Husain, yang nama mirip laki-laki. Rasulullah bertanya, "Hai bibi, sudah menikahkah engkau?" Bibinya jawab, "Iya, saya sudah menikah ya Rasulullah." "Apa tindakanmu terhadap suamimu?" Lalu bibi itu mengatakan, Bibi Husain menjawab, "Saya tidak mengurangi apapun yang menjadi haknya selama sesuai dengan kemampuan saya." Maka Rasulullah pun bersabda, "Fanduri aina anti fahuwa fima na jannatuki wa naruki." Perhatikan baik-baik pergaulanmu dengan suamimu, karena di situ adalah jannatuki, di situ letak surgamu, wa naruki, di situ juga letak apa? Nerakamu. Jadi bagaimana hebatnya seorang istri, bagaimana pangkat dan kedudukannya, besar apapun pengaruhnya di tempat kerja, tidak akan menunjang dia masuk surga ataupun neraka, tapi tergantung bagaimana dia memperlakukan siapa? Suami. Nah, ini mereka. Ya, termasuk saya juga begitu. Saya tadi berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bapak-bapak jangan ada gitu, supaya materi ini saya enak bicara dengan ibu. Dan bapak-bapak ada, Ustaz bela kita, tidak juga. Jadi seperti itu. Jadi ibu-ibu mumpung di bulan Ramadan, wajah ibu-ibu yang teduh ini, wajah ibu-ibu yang tenang ini menandakan bahwa betapa kita begitu optimis untuk melewati bulan Ramadan yang mulia ini. Jangan tinggalkan satu kebaikan yang terserap di dalam ajaran agama untuk kita lakukan
Tapi intinya jangan lupa tugas utama, yakni melayani suami. Kan sudah jelas itu ayatnya ya. Barang siapa yang menyediakan waktu puasa sahur dan buka dengan hati yang ikhlas kepada suami saat buka sahur dan buka, maka Allah menyediakan surga. Terserah dia masuk lewat pintu mana saja. Begitu juga. Nah, itu yang hadis balasannya ibu-ibu itu ya. Barang siapa suami-suami yang tidak menyediakan THR, baju baru, maka silakan tidur di luar lewat jendela mana yang kalian mau. Nah, itu kan bapak-bapak seperti itu. Jadi kita kembali fokus ibu-ibu. Ada satu penyakit yang menyebabkan ibu-ibu itu bisa dengan cepat masuk neraka. Di salah satunya adalah disebut dengan penyakit nuskus, itu disebutnya. Yakni para istri yang ketika diperintah oleh suami yang tidak melanggar syariat Islam ini, maka di situ adalah ibu-ibu telah melakukan pendurhakaan terhadap bapak-bapak. Nah, itu jadi hati-hati. Selain itu yang mendekatkan kita kepada neraka, ada satu yang perlu kita kaitkan juga yang dinamakan dengan tabarrus. Apa itu tabarrus? Memamerkan harta yang terlalu berlebihan, memamerkan keelegan tubuhnya kepada orang selain mahramnya. Dari sekian kriteria-kriteria ibu-ibu yang masuk dalam neraka, dari sekian ciri-ciri para wanita yang masuk ke dalam neraka, dua ini mendominasi dari setiap ciri-ciri itu. Maka setelah dari sini kita kurangi sudah lenggak-lenggok, pakai pakaian juga agak sedikit sopan, karena itu ketika seorang laki-laki yang bukan mahram melihat kita lalu timbul rasa syahwatnya, di situ letak kesalahan kita. Nah, begitu. Jadi pernah ada seorang ibu, seorang ini, saya bilang, kenapa tidak sholat di masjid gitu? Dulu saya masih di sini. Oh tidak Ustaz, kami ibu-ibu itu dianjurkan untuk sholat itu di rumah. Oh begitu? Saya bilang, iya Ustaz, kami itu dianjurkan begitu. Kenapa? Takut fitnah, jadi sholatnya harus di rumah gitu. Tapi bagian jalan pagi, ya paling semangat. Nah, kira-kira fitnah yang mana? Memang betul perempuan itu dianjurkan sholat di rumah, betul. Tapi itu zaman dulu. Jangan berubah, waktu berputar, masa pun berganti. Maka para ulama pun bersepakat bahwasanya perempuan boleh melaksanakan sholat di masjid dengan dua ketentuan. Yang pertama, izin pada suami yang sudah bersuami, izin pada orang tua yang belum bersuami, dan yang kedua, langkah kakinya, dari pakaiannya, aroma tubuhnya tidak menimbulkan fitnah. Jadi aroma tubuh itu kira-kira ibu baru keluar dari jalan Kemangi, itu aromanya sudah terasa di masjid, begitu ya. Itu artinya dari situ harus menjaga, karena laki-laki itu kadang tidak hanya melihat wajah, kadang tidak hanya melihat betis ibu putih atau tidak, tapi kadang-kadang tersengat aroma yang kayaknya cocok saja, kadang dia terangsang. Begitulah keadaan bapak-bapak yang kadang ingin dimengerti. Ya, jadi seperti itu. Hal yang pertama, kita harus menjaga di bulan Ramadan ini bagaimana supaya kita lulus dengan baik. Maka kita menghindari hal-hal yang seperti tadi, misalkan tabarrus dan lain-lain seperti itu. Sedangkan dalam pergaulan sehari-hari, satu hal yang membuat kami bapak-bapak juga harus terus menjaga bahwa kita ini adalah imam dalam rumah tangga. Bagaimana baik buruknya dalam rumah, bagaimana anak-anak kita ke depan mau soleh ataupun tidak, mau hebat dalam ajaran agama atau tidak, tergantung dari bapak-bapaknya. Betul? Betul?
Kalau bapak-bapaknya perokok, kira-kira anaknya? Saya ingin jawab begitu. Kalau bapaknya perokok, anaknya kira-kira perokok. Kalau bapaknya rajin sholat, kira-kira anaknya? Kalau bapaknya rajin cari uang, kira-kira bapaknya anaknya? Satu lagi boleh saya tanya? Kira-kira bapaknya suka main ayam, anaknya? Itu sudah. Jangan seperti ibu-ibu. Ada satu ibu-ibu begini dia bilang ini. Dia dilapor sama tetangganya. Ibu, suami ibu ada main, maaf ya, suami ibu ada main judi gitu. Dia bilang, astagfirullahaladzim, bapak ini tadi izin bilang pergi pantai, ternyata dia pergi main judi. Ini pulang baru tahu rasa. Tapi tadi bapak menang 10 juta. Alhamdulillah. Itu ibu-ibu kadang begitu ini, Pak. Jadi jangan mumpung bulan Ramadan kita tinggalkan sedikit demi sedikit, karena orang bapak, seorang anak itu kadang jarang melakukan apa yang diperintah oleh orang tuanya. Jarang itu. Kita pergi suruh ke kanan, sholat nak. Kadang dia jalan, tetapi dia selalu mengikuti setiap tingkah laku orang tuanya. Kita terus sholat, dia susah. Tapi kita berdiri sholat, insya Allah dia ikut. Karena anak itu lebih cepat mengikuti apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Begitu. Jadi untuk bulan Ramadan, mari kita bersama-sama saling ingatkan satu sama lainnya. Apalagi di bulan Ramadan ini, jangan jaga betul hati kita supaya jangan saling bentrok satu sama lainnya. Karena ada satu iblis bernama Dasim. Ada nama yang Dasim di sini? Dada. Dasim. Ada. Itu iblis ya. Itu iblis, tugasnya adalah dia bagaimana menghasut suami istri ini. Dia menghancurkan rasa kasih sayang, dia mengobarkan rasa benci di para suami istri. Tugas utamanya adalah untuk menceraikan suami dan istri. Ketika itu dia tidak berhasil melewati hasutan-hasutan tadi, hasutan seperti ia mengobarkan rasa benci tadi, dia tidak berhasil, maka dia akan mengeluarkan jurus pamungkasnya. Apa itu? Dia menghilangkan dia berusaha menghilangkan raut senyum yang ada di antara ibu-ibu. Itu tugas utama iblis yang namanya Dasim. Dia menghilangkan senyum ibu-ibu ini dengan beban pekerjaan yang ada. Beras habis, cucian piring tumpuk kerja, habis itu cucian pakaian juga banyak. Terus dia kerjakan semua, dia kasih tidur anak dengan susah setengah mati. Anak tidak mau tidur, dipaksa dibobol sampai 12 malam anaknya tertidur, bapaknya yang bangun. Ribut itu. Ketika melayani semua itu, capek dia, mengeluh dia, wajahnya berubah, tadi senyum itu hilang. Maka si Dasim telah berhasil. Karena semegah apapun suatu rumah dibangun, bak istana sekalipun, tapi kalau senyum istri tidak ada, enak tidak Bapak? Yang punya rumah besar, mewah, bertingkat, tapi senyum istri tidak ada, rasanya bagaimana? Baik ya? Masya Allah. Lama-lama pakai kita sebab keki ini pulang ada cemberut. 2 minggu saya lihat bab keki dia model. Baik seperti itu. Jadi mari kita. Saya pernah ditanya seperti ini. Boleh saya cerita? Sampai jam berapa nih Ustaz? Saya pernah ditanya seperti ini. Misalkan di dalam satu keadaan
Misalkan di kapal yang besar di tengah laut, ketika ada hanya satu penampung yang menyelamatkan satu penumpang, sedangkan kita suami istri ada, kamu mau pilih mana? Menyelamatkan masa depanmu atau menyelamatkan masa depanku? Bapak Kiki, ketika misalkan di tengah laut tenggelam, hanya ada satu skuci yang dinaiki oleh satu penumpang, Bapak Kiki mau naik atau Mama Kiki yang naik? Masa depan, Bapak Kiki yang naik. Oke, sebentar ya. Saya pernah ditanya seperti itu. Ya saya jawab, saya akan memperjuangkan masa depan saya. Oh, coba lu pergi ke belakang, piring yang cucinya tadi pelan-pelan, ini baca yang suara besar kiri kanan. Tadi yang kita sudah duduk, lantai sudah disapunya lagi, susu begitu. Saya akan harus bilang, apa salah saya ketika menjawab bahwa saya akan memperjuangkan masa depan saya? Kenapa tidak menjawab bahwa masa depan dia yang saya harus kejar? Padahal dia tidak tahu masa depan saya adalah dia. Begitu ya. Jadi itu juga menjadi pengalaman untuk anak-anak muda, remaja seperti itu. Dulu tidak apa-apa, ini saya banyak cerita ya. Dulu ada suatu novel cerita nyata tentang percintaan anak muda, supaya ibu-ibu juga mengingat kembali gitu ya. Mama Iqbal juga ingat-ingat kembali dulu perjalanan dari anak kalang ke Lewa seperti apa itu, ingat-ingat kembali. Dulu naik kuda atau juga naik motor. Ada yang namanya Qasim dan Laila, disebut dengan namanya Laila Majnun, Laila dengan si gila. Karena laki-laki ini dia begitu menyayangi yang namanya Laila. Sang pemuda namanya Qasim, perempuan namanya Laila. Mereka dua ini saling mencintai satu sama lainnya. Suatu ketika ditanya Qasim ini, ya Qasim, al-laila turidu ammid dunya wa ma fi tawayaha. Wahai Qasim, mana yang kamu akan pilih, Laila atau dunia beserta segala isinya? Coba kalau anak muda ditanya begitu, mau pilih si Siti atau dunia beserta isinya? Isi dunia, itu dia. Kenapa? Dunia kan banyak perempuan gitu. Semua yang mewah-mewah pun. Pernah ditanya begitu, al-laila turidu ammid dunya wa ma fi tawaya. Kamu pilih yang mana, Laila atau dunia beserta isinya? Apa jawaban Qasim? Lago baruni aliha ahabbu alayya wa asqa limalwaha. Itu jawabannya. Lago baruni aliha, debu yang menempel di sandal Laila, ahabbu ilayya, aku lebih mencintainya daripada limalwaha, daripada dunia beserta isinya. Ini luar biasa. Mungkin dulu ya orang tua dari Bapak Iva juga ditanya, bagaimana cinta kamu terhadap Mama Iva? Libalwaha ni aliyah ahabba ilayya, aku lebih mencintai debu yang menempel di sandal Mama Iva, saya lebih cintai daripada dunia beserta isinya. Begitu juga mungkin Ustaz jawab dulu Jadi ada anak putrinya, remaja putrinya, ada. Saya ingatkan di subuh hari ini, kita lompat-lompat saja. Jangan gadaikan akidah dengan apapun juga. Jangan. Apalagi menggadaikan keyakinan dengan yang namanya cinta. Karena cinta hanya membuatmu senang sesaat, tapi akidah dan keyakinan membuatmu tenang dunia
akhirat. Jangan pernah melepas hijabmu, karena di situ ada pertaruhan beberapa laki-laki yang ingin diselamatkan. Ada yang bilang, Ustaz, saya tidak mau dulu pakai jilbab. Kenapa? Karena saya belum berlaku yang lebih baik. Jangan pernah membuka hijabmu dengan alasan bahwa kau belum melakukan hal yang baik. Sebagaimana engkau juga tidak mencopot lidahmu dengan alasan, Ustaz, saya belum berkata-kata dengan baik. Hijab itu yang menutup kita kesehariannya. Insya Allah dari keseharian, hijab itulah yang akan menyelamatkan kita. Pernah saya bicara beberapa kali, saya mengatakan, seorang perempuan keluar dari rumah satu langkah, terlihat auratnya, sehelai rambut terlihat, maka sama dengan dia mendorong 4 laki-laki masuk dalam neraka. Ya kan? Misalkan Mbak Yanti keluar gitu kan, dari rumah, karena dari Jawa supaya kelihatan rambutnya lurus, itu keluar, terlihat rambutnya oleh tetangga, terlihat, maka yang pertama dia dorong masuk ke dalam neraka adalah samping kiri saya. Nah, ini. Kalau dulu masih kuat ya, dia masih tahan lagi ini. Ini si tua begini, malaikat begini, neraka. Jadi hati-hati ibu-ibu. Pertama dia mendorong bapak. Mama Kiki punya bapak masih ada? Jaga itu ya. Semua yang punya bapak, kasihan. Orang tua yang sudah mengorbankan segalanya untuk kita, lalu kita yang menyebabkan orang tua masuk dalam neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Yang pertama kita dorong bapaknya. Yang kedua kita dorong suami. Mama Iqbal, jangan mentang-mentang lihat Bapak Iqbal kekar, biar saya tidak pakai kerudung, nanti malaikat dorong juga dong Pak Kuhela. Jangan pernah, karena setelah itu dorong kita punya suami. Karena setelah menikah tanggung jawab itu berpindah kepada suami. Tapi ketika masalah aurat segala macam, orang tua tetap terseret. Kenapa? Didikan orang tua itu akan terus terbawa. Yang ketiga, dia akan mendorong saudara laki-laki yang masuk ke dalam neraka. Dan yang keempat, dia akan mendorong anak laki-laki untuk masuk dalam neraka. Jadi gara-gara ibu punya rambut yang satu helai, itu rambut yang belum tentu lurus, keriting itu bisa menyebabkan 4 orang masuk dalam neraka. Jadi mulai sekarang kalau ada yang coba-coba buka, tentu sudah kasihan tuh orang tua di rumah itu. Di dunia kita sudah jarang kasih makan yang bagus, di akhirat kita lagi yang mendorong mereka dalam api neraka. Seperti itu. Jadi di bulan Ramadan, mari kita menasihati satu sama lainnya. Insya Allah dengan hal-hal begini kita akan berada dalam satu lingkaran yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk catatan saya untuk Risma ya, ini tikus ini, dia kayak dari Jawa ini. Kemarin tidak ada Haji, pas Pak Haji ada, tikus ada. Kenapa ya? Satu lagi catatan saya untuk Risma, ini satu gebrakan yang luar biasa. Saya tantang Risma untuk membuka satu akun Facebook, kan sudah ada. Kalau bisa akun Facebook itu buat acara seperti ini, live streaming, tapi lebih lagi di saat sholat Jumat. Itu Pak. Kalau bisa buat berapa kamera, satu di depan, satu di belakang, satu di atas, sebagai syiar. Selain syiar kepada orang luar, syiar juga kepada istri-istri yang ada ini. Jadi bisa suami keluar, ibu-ibu kan biasanya ini Baitur Rahman ada live streaming sholat Jumat. Saya cari suami saya ada di mana. Dibukalah, mana Bapak Farah tadi itu. Saya sudah capek-capek setrika bajunya, saya sudah capek-capek setrika sarungnya, saya sudah capek-capek siapkan air hangat dia mandi untuk dia pergi sholat Jumat. Dia pergi sholat Jumat juga saya cium tangannya untuk dia pergi. Di mana dia posisinya? Dicari dan mana?
Oh, di soft imam. Oh, enggak ada. Dia imam. Lihat di soft pertama, dia cari. Oh, enggak ada suami saya di soft pertama ya. Oh, mungkin agak terlambat. Di soft kedua, dicarilah soft kedua, dicari. Nanti suami ibu kan terlihat semua di mana posisi mereka itu. Ada. Dicari. Bisa yang kedua macam dibuat dicari. Dan saya pastikan ibu-ibu cari semua suami-suami itu ada di posisi mana. Dicari. Suami saya kok tidak ada? Oh tidak, suami kamu itu tadi di barisan pertama. Oh sudah, saya sudah pulang balik, saya sudah screenshot, saya sudah kasih pasar, kok tidak ada suami saya di barisan pertama. Maksudnya barisan pertama dari belakang, nyandar di kamar WC ibu-ibu gitu kan. Dicari ya itu. Coba dibuat begitu. Lalu datang ini bapak mau duduk di belakang. Hari ini saya harus membanggakan istri saya. Majulah paling depan. Hampir imbang. Sudah tarik saya yang imbang. Karena untuk membanggakan ibu-ibu. Karena semangat dari ibu-ibu ini bisa saja membuat kami bapak-bapak ini melakukan hal-hal yang di luar akal sehat kami. Karena kami kadang ingin dipuji. Jadi begitu. Jadi itu satu catatan untuk remaja. Tolong buat akun Facebook dan buat live streaming. Kalau hal-hal begini kadang-kadang kita omong agar ngidul kurang baik, tapi di sholat Jumat itu tolong dibuat supaya ibu-ibu itu menyenangkan luar biasa. Karena kadang-kadang kami bapak-bapak kalau dari rumah kan niat sholat bismillah keluar rumah, tapi kalau sudah datang di masjid ketemulah dengan kawan kantor, kawan lapangan, kawan olahraga, hilang konsentrasi ini di masjid. Kami bawa dan duduk sudah ngobrol begitu, ngobrol kiri kanan. Padahal bahkan ada yang sambil merokok gitu. Nanti dilihat ibu-ibu ya, nanti di Facebook lihat. Mana suami saya di sana? Kalau ibu-ibu ingin tidak ini, periksa lebih dulu dari arah belakang dilihat. Mana? Padahal jelas barang siapa yang bicara saat imam naik khutbah, kata dia bicara, maka batal sholat Jumatnya. Jadi kalau imam belum naik, belum salah, belum, silakan ngobrol. Tapi khutbah sudah naik di atas mimbar, lalu dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka saat itu kita harus diam. Bahkan kalau ada orang ribut di samping kita omong, uskut, diamlah, batal sholat kita. Apalagi ngobrol sepanjang jalan, ngobrol sepanjang waktu khutbah berlalu. Satu kali kita datang sholat Jumat, kita bicara dengan teman kita, batal sholat kita. Kedua kali kita datang lagi, kita sholat Jumat, kita bicara lagi dengan teman kita, batal sholat Jumat kita. Jumat yang 3 kali datang, kita ngobrol lagi dengan teman kita, batal 3 kali. Dalam aturan ajaran agama, seseorang yang tidak melaksanakan sholat Jumat sebanyak 3 kali beruntun, hitungannya adalah kafir. Itu ibu ya, kafir Pak. Maka sungguh disayangkan. Kasihanlah ibu-ibu kita, bapak-bapak juga. Ya Bapak Kiki kasihan, Mama Kiki sudah setrika, capek-capek. Bapak Kiki hanya datang, hanya ngobrol, tapi tidak Mama Kiki. Di saf kedua ini Bapak Kiki selalu isi di sini. Saya pantau terus, mana Bapak Kiki, mana Bapak Kiki, kayak gitu. Nah, jadi kalau orang-orang yang saya lihat terus, mana mereka, saya lihat. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ini, dengan adanya apalagi yang Facebook itu, insya Allah semua. Kadang-kadang Ustaz itu omong sembarang. Bukan. Kalau dakwah tidak menyinggung, untuk apa ada dakwah? Itu kan? Ustaz kenapa singgung ini, singgung itu? Terus untuk apa dakwah ini? Dakwah ini adalah untuk mengajak kebaikan. Karena kita semua sudah kompak bahwasanya khairu ashabi may yadulluka 'alal khair. Sahabat yang baik adalah dia yang mengajak kepada jalan yang benar. Kita semua ini kan sahabat. Ya Bapak-bapak, kita semua sahabat ya. Mama besar sahabat semua. Tugas kita saling mengingatkan
adalah mengajak pada kebaikan. Kalau kita kultum, ceramah, khutbah, dakwah tidak menyinggung, jangan menyinggung. Terus kita mau bahas apa? Masa yang sudah baik kita baikkan lagi, yang sudah bagus kita baikkan lagi. Sedangkan dakwah utama hanya adalah mencegah pada kemungkaran. Itu lebih penting. Seperti itu. Jadi di bulan Ramadan kembalikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini tercatat sebagai amal ibadah. Tidak intinya saya ingatkan kepada kita semua bahwasanya nanti tanggal 6 Mei kita akan melaksanakan halal bihalal akbar sedaratan Sumbaraya. Mudah-mudahan ada kabar baik kita dari kedua orang tua kita, Bapak Iqbal, terkait dengan daerah, Pak Haji terkait dengan donatur. Ada Pak Haji. Karena anggaran yang dibuat oleh PHBI itu 246 juta. Anggaran yang sekarang baru 20 juta. Jadi kurang gesip antara penitia halal bihalal ini dengan penitia penyediaan baju batik. Coba baju batik turut gitu, 36 orang gitu ya. Satu hal lagi Bapak Ibu, kita suami istri itu yang penting dalam kehidupan sehari-hari itu harus terbuka, gitu. Harus terbuka satu sama lainnya. Kalau ada masalah, ingat tadi si Dasim itu dia menghanyutkan kita itu dalam berbagai macam hal. Kalau suami ini saya curiga dia begini, ini kebanyakan ibu-ibu begini. Aku sepengalaman, sedikit begitu. Suami ini dia begini, wih dia macam-macam suami ini. Pulang suami kerja capek-capek, jangan dulu ditanya kenapa, pikiran masih pusing. Nantilah kalau mau tanya itu nanti setelah isya selesai, setelah makan malam selesai, tidur istirahat berdua, baru omong, selesai sudah itu masalah. Tapi pulang kantor pakaian belum ganti baru tanya hal-hal yang kadang karena memang hanya dengar informasi dari luar saja, itu yang memantik bahaya seperti itu. Jadi ada satu cerita, boleh saya cerita terakhir ya. Ini mungkin pernah saya cerita juga. Ada seorang suami istri ya, yang tidur di malam hari, istrinya karena capek bekerja di siang hari yang melayani tadi banyak hal itu dia layani. Karena dia capek, dia mau tidur, dia colok HP cas, dia tidur gitu. Suaminya habis minum kopi, entah kopi apa, kopi ruby atau apa saya tidak tahu, datang ikut tidur juga begitu. Karena minum kopi dia tidak tertidur pulas, masih menghayal kiri kanan. Istrinya sudah pulas gitu, dia tidur gitu. Jam 1 malam HP istrinya berdering, bunyi SMS masuk. Kaget suaminya, HP istri berdering. Dia baca ini malam, beautiful. Apa itu? Beautiful artinya cantik gitu. Halo cantik, suaminya begitu. Beautiful kan cantik. Hai beautiful, hai cantik. Emosi suaminya. Dibangunkan istrinya, bangun. Dengan siapa kau bermain mata? Dengan siapa kau bergaul di belakangku sehingga malam-malam ada yang berani menyebutmu cantik, sedangkan yang saya tahu hanya saya adalah pujaan hatimu gitu. Siapa yang SMS ini? Istrinya, tidak ada suamiku di dunia ini, saya hanya mencintai engkau, tidak ada yang lain, saya tidak bermacam-macam di belakang. Terus siapa yang SMS ini? SMS memujimu di tengah malam siapa? Dilihatlah istri ini, penasaran, dia lihat begini, dia bilang, bapak kalau baca pakai kacamata. Saya baca jelas tadi beautiful, padahal baterai full kan dicas sampai tadi.
Jadi itu cemburunya bapak-bapak seperti itu. Kita itu bukan cemburu ya, sebenarnya tidak ya, cuma takut kehilangan saja. Begitu juga dengan kita bapak-bapak, ada hal-hal yang baik kita masih bicarakan dengan baik-baik dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu hanya satu saja Pak, hanya ingin dimengerti. Jadi saya sudah itu Pak. Biar bapak buat salah 1000 kali terserah, tapi setelah itu mengerti para ibu-ibu. Selesai, sentuh langsung di hatinya. Apa hatinya? Bahwa dia belanja. Selesai ini Pak. Karena penyakit untuk menyembuhkan penyakit ibu-ibu itu hanya 3. Bapak Kiki, hanya 3. Yang pertama, kasih dia uang. Yang kedua, kasih lagi dia uang. Yang ketiga, kasih dia uang yang banyak. Selesai. Itu Bapak Kiki ya? Nah, praktek Bapak Kiki. Itu juga Pak ibu-ibu kalau dia bilang dia sudah tahu begitu, diambil memang uang kita, repot sudah seperti itu. Itu sudah untuk ibu-ibu. Yang untuk yang calon ibu-ibu, ada yang calon ibu-ibu tidak bertanya lagi, karena tahun lalu bertanya kiat-kiat mencari jodoh itu. Pesan saya untuk para remaja, ini remaja dulu ya, remaja, jangan dulu mengejar cinta. Dodi ada? Jangan dulu mengejar cinta, kejar dulu cita-cita. Kasihan orang tuamu ini yang jual kue tiap hari, buka toko setiap saat untuk menyekolahkan engkau. Tidak usah cari jodoh. Untuk apa jodoh itu? Sekolah dulu, sukses dulu, kerja dulu. Kalau sudah kerja punya penghasilan, jodoh itu datang antri satu-satu. Begitu kan? Jadi antrinya satu-satu. Jadi mari di bulan Ramadan ini yang remaja semangat lagi mempelajari hal-hal yang baik. Yang ibu-ibu tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Bapak-bapak siap memberikan panutan terhadap keluarga yang baik. Insya Allah dengan demikian kita ini merupakan satu keluarga yang utuh, dan semoga kita berkumpul di surganya Allah Rabbul Alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.